Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rimba Saiful Nur Safaudin dengan nomor NPM 03.2025.1.08025. Sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari perhitungan kuis fisika. Ada beberapa soal, namun saya sudah jadikan satu khusus untuk yang perhitungannya saja. Kita mulai dari bab 2, yaitu vektor. Resultan vektor satu dimensi. Soal pertama, 2 gaya 10 Newton ke kanan dan 6 Newton ke kiri. Berapa resultannya? Diketahui gaya F1 sama dengan 10 Newton ke kanan dan gaya F2 sama dengan 6 Newton ke kiri. Yang ditanya resultannya. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan F1 minus F2 karena gayanya berlawanan kanan dan kiri. Sehingga 10 Newton dikurangi 6 Newton sama dengan 4 Newton ke kanan. Yang kedua, resultan vektor 2 dimensi. Soal pertama, gaya 3 Newton ke timur dan 4 Newton ke utara. Hitung besar dan arah resultannya. Diketahui F1 sama dengan 3 Newton ke timur. Kemudian F2-nya 4 Newton ke utara. Yang ditanya resultannya. Kita masukkan ke dalam rumus resultan, yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sehingga akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat menjadi 9, kemudian 4 kuadrat menjadi 16. Jika dijumlahkan menjadi akar 25. Akar 25 sama dengan 5 Newton. Untuk arah resultannya yaitu menggunakan tan sudut sama dengan F2 per F1. F2-nya sudah diketahui 4 Newton. Kemudian F1-nya 3 Newton. Maka sudut sama dengan tan minus 1 dalam kurung 4/3 menjadi 53,1 derajat. Untuk arahnya yaitu 53,1 derajat ke utara dari timur. Kita menuju ke bab 3, yaitu kinematika gerak lurus. Implementasi GLB dan GLBB. Yang pertama, mobil diam dipercepat 2 meter per sekon kubik selama 5 second. Hitung jarak. Diketahui V0-nya sama dengan 0 karena mobil diam. Kemudian A-nya dipercepat menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian T, waktunya selama 5 second. Yang ditanya jarak. Rumus jarak adalah V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0, kemudian T-nya V0T-nya sama dengan 0, kemudian ditambah setengah A-nya 2, T kuadratnya 5 kuadrat. Sehingga 1 dikali 25 sama dengan 25 meter jaraknya. Kemudian soal yang kedua, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Diketahui V-nya 20 meter per sekon. Kemudian waktunya 15 second. Yang ditanyakan jarak atau S. Rumus jarak yaitu S sama dengan V kali T. V-nya 20, kemudian T-nya 15. Sehingga jarak yang ditempuh mobil 300 meter. Soal yang ketiga, sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh.
Diketahui V0-nya 0 karena mobil semula-mula diam. Kemudian A-nya 4 karena dipercepat 4 meter per second. Kemudian T-nya 5 second, 5 detik. Yang ditanya jarak tempuh. Untuk rumusnya yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0T-nya 0 ditambah 1/2, A-nya 4, kemudian T kuadratnya sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 2 kali 25, sehingga jarak yang ditempuh 50 meter. Kemudian soal yang keempat, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per second. 20 meter per second, kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per second kubik. Tentukan jarak yang ditempuh. Tentukan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Diketahui V0-nya 20 meter per second. Karena awal mulanya 25 kecepatannya. Kemudian A-nya minus 5. Kenapa bisa minus 5? Karena ini posisi direm, sehingga terjadi perlambatan. Oleh karena itu, hasilnya minus 5 meter per second. Kemudian V-nya sama dengan 0. Ditanya S jarak. Kita masukkan rumus V sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 0 sama dengan V0 kuadratnya 25 kuadrat ditambah 2, A-nya min 5, kemudian yang dicari S. 0 sama dengan 625 dikurangi 105. Untuk 105 pindah ruas sama dengan 625, sehingga S 10S sama dengan 625, sehingga S sama dengan 62,5 meter. Untuk soal yang kelima, sebuah pesawat tinggal landas dari keadaan diam dan menempuh landasan sepanjang 400 meter dengan percepatan konstan 2 meter per second. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Diketahui V0-nya 0, kemudian A-nya 2 meter per second, kemudian S-nya 400 meter. Yang ditanyakan kecepatan pesawat atau V kuadrat. Kita masukkan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. V kuadrat sama dengan 0 ditambah 2, A-nya 2, kemudian S-nya 400. V2 sama dengan 1600. V sama dengan akar dari 1600. Maka hasilnya 40 meter per second. Kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Untuk selanjutnya kinematika lanjutan. GLBB dalam gerak vertikal. Soal pertama. Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa waktu ke titik tertinggi? Dengan gravitasi 10 meter per second. Diketahui V0-nya 20 meter per second. Kemudian V-nya 0 dan A-nya minus gravitasi karena bola dalam keadaan turun sehingga nilainya minus. Kemudian yang ditanyakan T. Kita masukkan rumusnya yaitu V sama dengan V0 plus AT. 0 sama dengan V0-nya 20 minus 10T. Kemudian 10T pindah ruas sebelah kiri sama dengan 20. Sehingga T sama dengan 2 second.
Soal kedua, jika S sama dengan 4T kuadrat ditambah 2T, tentukan V dan A. Diketahui S sama dengan 4T kuadrat plus 2T. Yang ditanyakan V dan A. Untuk V, menggunakan rumus ds per dt sama dengan d per dt dalam kurung 4T kuadrat plus 2T sama dengan V sama dengan 8T plus 2. Untuk A-nya menggunakan rumus dV per dt sama dengan d per dt dalam kurung 8T plus 2 sehingga A sama dengan 8. Lanjut, GLBB dalam gerak parabola. Soal yang pertama, peluru ditembakkan dengan V0 50 meter per sekon dengan sudutnya 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Diketahui V0-nya 50 meter per sekon, kemudian sudutnya 30 derajat. Kita ubah menjadi sin 30 derajat sehingga menjadi 0,5. Yang ditanyakan V0Y. Kita masukkan rumus V0Y sama dengan V0 dikali sin sudut. Sin sudutnya tadi 30 derajat, yaitu V0 50 dikali 0,5 sama dengan 25 meter per sekon. Lanjut, gerak parabola. Titik kritis gerak parabola. Soal pertama, tentukan ketinggian maksimum proyektil jika V0-nya 40 meter per sekon, kemudian sudutnya 45 derajat, dan gravitasinya 10 meter per sekon. Diketahui V0-nya 40 meter per sekon, kemudian sudutnya 45 derajat, kita ubah menjadi sin 45 derajat, sehingga menjadi akar 2 per 2. Untuk gravitasinya 10 meter per sekon kubik. Ditanya Hmax. Kita masukkan ke dalam rumus Hmax. Hmax sama dengan V0 dikali sin 45 akar 2 per 2 gravitasi. Kita masukkan V0-nya 40 dikali akar 2 per 2 per 2 dikali gravitasi. Gravitasinya 10 sama dengan 20 akar 2 kuadrat per 2 dikali 10 sama dengan 400 dikali 2 per 20. Maka hasilnya 40 meter. Lanjut ke studi kasus gerak parabola. Soal pertama, bila bola dilempar 20 meter per sekon pada sudut 37 derajat, tentukan jarak jangkauan. Diketahui V0-nya 20, kemudian sudutnya 37 derajat, dan gravitasinya memakai 10 meter per sekon. Ditanya R atau jarak. Kemudian untuk sudut ini harus dikali 2 sehingga 2 dikali 37 derajat sama dengan sin 74 derajat menjadi 0,96. Rumus jarak sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 yang sudut per gravitasi. V0 kuadratnya 20 akar 20 kuadrat dikali 0,96 per 10 sama dengan 400 dikali 0,96 per 10 sama dengan 384 per 10 menjadi 38,4 meter. Kemudian ke bab usaha. Hubungan usaha
gaya, dan perpindahan. Soal yang pertama, gaya 10 Newton menarik sejauh 4 meter dengan sudut 60 derajat. Hitung usaha. Diketahui F-nya, gayanya 60 Newton, kemudian S-nya 4 meter, dan sudutnya 60 derajat. Diubah ke cos 60 sehingga menjadi 0,5. Kemudian yang ditanyakan usaha atau W. Untuk rumusnya yaitu W sama dengan F kali S dikali cos sudut. F-nya 50, S-nya 4, kemudian cos sudutnya sudah diganti menjadi 0,5. Jika dikalikan sama dengan 200 dikali 0,5 dan hasilnya 100 Joule. Lanjut implementasi usaha. Soal pertama, benda 5 kg ditarik 3 meter dengan gaya 30 Newton. Gesek 5 Newton, tentukan usaha total. Diketahui F-nya 30 Newton gayanya, kemudian F-nya 5 Newton bendanya, gaya geseknya, kemudian S-nya perpindahannya 3 meter. Yang ditanyakan H total, W total atau usaha total. Kita masukkan rumus usaha gaya tariknya yaitu WF sama dengan F kali S. Didapat 30 kali 3 yaitu 90 Joule. Untuk usaha gaya gesek yaitu WF gesek sama dengan min F dikali S sama dengan min 5 dikali 3 menjadi minus 15 Joule. Kemudian untuk usaha total, W total sama dengan WF ditambah WF sama dengan 90 Joule dikurangi 15, maka hasilnya 75 Joule untuk usaha totalnya. Lanjut ke energi mekanik. Perhitungan energi kinetik. Soal pertama, massa 2 kg. V-nya 5 meter per sekon dan hitung energi kinetiknya. Diketahui massa 2 kg, kemudian V-nya 5 meter per sekon dan yang ditanyakan energi kinetik. Kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik yaitu setengah M kali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 2, M-nya 2 kg, kemudian V kuadrat 5 kuadrat sama dengan 1 dikali 25, hasilnya 25 Joule. Lanjut ke perhitungan energi potensial. Soal pertama, massa 3 kg dan H-nya 10 meter. Hitung energi potensialnya. Diketahui massanya 3 kg, kemudian H-nya 10 M, dan gravitasinya memakai 10 meter per sekon. Yang ditanyakan energi potensial. Kita masukkan ke dalam rumus. Energi potensial sama dengan MGH. M-nya yaitu 3 kg, G-nya 10, kemudian H 10 M, maka dapat hasilnya 300 Joule. Untuk selanjutnya, hukum kekekalan energi. Soal pertama, benda jatuh dari 20 meter. Hitung V saat 5 meter dari tanah. Menggunakan gravitasi 10 meter per sekon. Diketahui gravitasinya 10 meter per sekon. Kemudian H ketinggiannya, karena di sini ada 5 meter dari tanah, maka kita kurangkan benda jatuh 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter sehingga hanya 15 meter. Yang ditanyakan V. Kemudian kita masukkan rumus V kuadrat sama dengan 2GH.
V kuadrat sama dengan 2, G-nya 10, dan H-nya kita dapat 15, sama dengan 300. Untuk V sama dengan akar 300, menjadi 10 akar 3, atau jawabannya 17,3 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.